Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mempersembahkan Marves Podcast. Arungi lebih dalam. Halo tim Marves, kembali lagi di Marves Podcast bersama saya Ardenis Bertramanta. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol, bahas-bahas soal salah satu event internasional yang bentar lagi bakalan dimulai di bulan Februari mendatang nih, di 2023, yaitu F1 H2O. Nah, kali ini kita bakal bahas soal F1 H2O bareng sama orang yang udah pastinya paham banget, hafal banget soal F1 H2O ini. Dan kita bakal bahas lebih, ya istilahnya lebih dalam lah, sama salah satu asisten deputi di Kemenko Marves, ada Pak Kosmas Hareva. Halo Pak Kosmas Hareva. Halo. Ini ada teman-teman. Salam untuk Pak Sobat Marves dimanapun berada. Sobat Marves, siap, tim Marves. Ini kita bakal tanya-tanya nih sama Pak Kosmas hari ini soal F1 H2O. Akan kita jawab kalau bisa. Siap. Sebenarnya kan kalau kita mau lihat ajang-ajang event internasional di Indonesia tuh udah banyak banget ya Pak Kosmas ya. Banyak lah. Terakhir itu kan yang F1 di Mandalika. Ya. MotoGP, F1, MotoGP di Mandalika. Ya, betul. Nah, yang terbaru lagi nih F1 H2O. F1 H2O. Nah, ini banyak nih yang masih belum tahu nih Pak Kosmas. Kalau soal F1 H2O, F1-nya itu pasti orang langsung Formula One, lomba mobil. Tapi kok ada H2O? Nah, ini apa ini Pak Kosmas? F1 H2O boleh dijelasin nih Pak Kosmas. Kalau Formula 1, F1 H2O itu kan Formula 1. H2 itu air gitu loh. Jadi Formula 1 air. Formula 1. Jadi sebenarnya memang Formula 1. Oh. Formula 1 tapi air gitu loh. Makanya F1 H2O gitu loh. Berarti itu pakai kapal ya Pak Kosmas? Pakai apa? Super power boating. Super power boating. Super power boating dengan kecepatan itu bisa mencapai sampai 260 km per jam. Oh, wow. Nah, jadi di sirkuitnya itu. Oke, berarti di atas air pakai boat yang kecepatannya tinggi ya? Oh, kecepatan tinggi. Memang seperti namanya balapan gitu ya. Gila itu. Luar biasa. Oke. Nah, ini F1 H2O ini tuh kapan dan di mana sih Pak Kosmas diselenggarakannya? Nah, kan mau di Indonesia kan ya? Betul. Jadi begini, memang event ini baru pertama ya akan digelar, dan memang ini seiring sebenarnya dengan upaya-upaya kita dalam rangka mengembangkan pariwisata ini. Ya, mengembangkan pariwisata. Jadi kita kan punya 5 destinasi super prioritas nih. Kan kalau kita berharap setelah kita benahi infrastrukturnya, semua fasilitasnya, lalu bagaimana orang datang ke sana. Makanya kita mulai berpikir, nah kalau untuk menarik orang datang ke destinasi itu harus ada event. Nah kita mikir tuh, Pak Presiden juga bilang, wah ini harus ada event-event berskala internasional, ikonik di setiap destinasi. Nah kita mulai MotoGP di Mandalika kan gitu kan, wah ini luar biasa dampak ekonominya, jumlah kunjungannya juga luar biasa. Nah makanya kita ketika Pak Presiden ke Toba pada kunjungan awal Februari yang lalu, nah, coba dipikirkan apa ini event internasional, masa di Toba belum ada. Nah kita mikir tuh, pada waktu itu kita berpikir, nah ini disesuaikan dengan kondisi alamnya. Kita pun andalannya Danau Toba ya danau. Wah berarti apa yang cocok? Gak mungkin lagi balapan yang F1 seperti MotoGP gitu ya. Nah kita mikir, wah memang ada satu kejuaraan dunia yang memang selama ini belum begitu kita kenal di Indonesia. Yaitu F1 H2O. F1 H2O. Nah pada waktu itu udah tersounding. Nah langsung kita setelah itu kita langsung hunting nih, mencari informasi tentang penyelenggaraan event ini. Nah, kita dapatkan informasi bahwa ada memang balapan F1 H2O itu yang seri kejuaraannya juga ada di beberapa negara. Selama ini banyak negara-negara Eropa, Timur Tengah yang sudah leading di situ. Setiap tahun itu ada sampai 6 seri kejuaraannya dan sudah melibatkan lebih dari udah hampir 40 negara. Berarti kalau di luar negeri, Eropa, sudah ada, dan atlet-atletnya sudah ada. Kita kan belum ada di Indonesia gitu loh. Ini baru pertama kali. Ini. Jadi kita untuk pertama kali ini memang kita menariknya supaya salah satu seri kejuaraan dunia mereka itu diselenggarakan di Indonesia. Nah, disepakati di Danau Toba. Nah, kita bangun kontak, ya timnya datang, cek di titik mana yang paling pas. Nah, turun tim sepakatlah survei dan survei sepakatlah disepakati
Lalu ada kontrak sudah ini, udah kontrak. Jadi ya? 5 tahun ini maksudnya. Kontrak pertama 5 tahun dan bisa diperpanjang 5 tahun lagi. 5 tahun. Artinya selama 5 tahun ke depan sampai tahun 2027 itu setiap tahun itu ada satu event kejuaraan dunia F1 H2O Championship, World Championship. Berarti Marves kita akan dalam 5 tahun ke depan kita akan punya series F1 H2O sepanjang 5 tahun Ya, di setiap tahun. Indonesia ya berarti Di, ya? di Danau Toba. Di Danau Toba. Danau Di Danau Toba. Oh, Danau Toba, Bos. luar biasa. Danau Toba. Oke Pak, berarti itu secara general F1 H2O udah Ya. Pak Kosmas sudah jelasin juga dan juga udah Bapak jelasin soal kok bisa kita dapat F1 H2O-nya, Ya, which is sangat keren banget. Akhirnya kita punya dan ada di Danau Toba, tim Marves ya di Danau Toba. Nah tapi yang mau ditanyain juga nih Pak Kosmas, kalau misalnya kita menyelenggarakan event internasional kayak gini, kesiapannya tuh pasti dipertanyakan dari segi sarana prasarana. Nah ini Ya, ya. gimana nih Pak Kosmas? Nah, itulah tugas kita sekarang. Jadi, bahkan kita mau bentuk yang pertama dulu ini kan ada perjanjian kerjasamanya kan antara dua badan ya. Jadi F1 H2O Racing Management mewakili apa namanya asosiasi balap F1 ini. Kemudian dari pihak kita ke pihak PT Aviata Injurne. Oh, Injurne. Ah, Ya, jadi siap. sebagai udah tanda tangan kontrak, tentu dalam hal penyelenggaraannya kan gitu. Nah, tapi memang benar dalam rangka penyelenggaraan ini banyak hal yang harus kita benahi. Yang pasti infrastruktur pasti. Kebetulan dalam penyelenggaraan ini diperlukan venue yang memang sudah ditata secara khusus untuk ready untuk penyelenggaraan event ini. Jadi di lapangan kebetulan sudah disepakati lokasi titiknya itu di kawasan Pelabuhan Balige di Danau Toba, Sumatera Utara. Nah, tim sudah langsung kita turunkan ini. Jadi kementerian lembaga terkait, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi Sumatera Utara juga turun ke lapangan, kita petakan apa-apa yang harus dibenahi. Karena ada perjanjian dengan kerjasama dengan F1 H2O Racing Management itu, ini harus dibenahi A, buat B, buat C gitu ya. Nah, itu sekarang kita lagi kerjakan itu. Ya, benar. Penataan kawasannya, karena kita butuh di sini space pinggiran danau itu. Jadi di situ nanti ada semacam pier gitu ya, pelataran di situ yang Docking buat Oh kapalnya iya, ya, Pak, ya? betul. Dan ada juga penggunaannya karena seluruh logistik mereka itu ada lebih kurang 22 kontainer akan masuk melalui Pelabuhan Belawan, nanti dibawa melalui Jalan Nasional sampai ke Balige, ke lokasi. Sampai ke Balige, Oh ya, Pak? itu. Jadi Pelabuhan Balige ya Pak ya? berarti? kawasan pelabuhan. Jadi Kawasan ada Pelabuhan Balige. persis lokasinya itu memang berdasarkan hasil survei tim dari Itali. Itu memang di situ titiknya pas. Emang udah Karena udah ini termantap ini. kedalaman airnya cocok gitu ya, dan kemudian di backup oleh adanya lapangan luas di situ. Iya, lapangan Singamangaraja ya, Pak, Lapangan ya? Singamangaraja, lapangan bola itu. Lapangan bola. Jadi itu lapangan bola itu akan sulap nanti supaya menjadi sesuatu hamparan yang luas dan memang untuk pelaksanaan event ini gitu. Dan banyak lagi yang harus dikerjakan, banyak sekali. Apalagi kemarin udah beberapa kali ya Pak Menko Luhut, Menko kita tuh udah gercep banget, Beliau cepat sekali nih sama sangat F1 atensi banget dengan ini karena memang saya pikir ini salah satu event yang bisa diandalkan ke depan, bisa karena ini kan dampaknya luas ini, multiplier efeknya ada, bukan hanya sekedar pada saat penyelenggaraan event, tidak hanya itu. Kalau perkiraan kita saja pada penyelenggaraan event itu tidak kemana bisa sampai 25.000 orang akan datang ke sana. Ya, nah itu eventnya sendiri kan sudah ditetapkan tanggalnya. Kalau racingnya itu ya, pertandingannya itu pada tanggal 24, 25 dan 26 Februari 2023. Nah, untuk menuju ke sana kalau kita lihat waktunya ini sekarang, waduh, kita sedang kerja keras nih. Bahkan kita rapat maraton ini. Rapat maraton ya Pak? Oh iya, dengan pemerintah daerah dan sangat kita apresiasi masyarakat Kabupaten Toba di kawasan itu juga mereka mudah-mudahan lah semuanya akan sepakat dan positif lah. Ya. Nah, karena ini dampaknya luas kepada masyarakat ini. Betul. Apalagi luas. tadi Pak Kosmas sempat ngomong, saya senangnya adalah Pak Kosmas ngomong soal multiplier effect itu. Oh iya. Terutama di perekonomian. Nah, Oh iya itu. Ini jadi pertanyaan saya juga nih Pak. Ini dampak ekonominya gimana ya Pak? Nah, Terutama gini, buat masyarakat lokal nih Pak. Sebenarnya segini sederhana aja. Kebetulan kan ini kan penyelenggaraan itu kan di Teluk ya, Teluk Balige gitu Teluk, ya. iya. Teluk gitu kan. Nah, mungkin orang berpikir kalau umpamanya balapan di Danau Toba jangan-jangan keliling Danau Toba dia. Enggak gitu ya. Sirkuitnya itu ada di situ. Jadi di Teluk itu.
Jadi ada nanti tanda-tanda pelampung-pelampung, ada beberapa nanti di titik-titiknya. Jadi mereka berputar-putar di situ di dalam. Berputar-putar di situ, Ya, lebih kurang panjang lintasan itu bisa 2,5 sampai 3 kilometer. 2,5 sampai 3 kilometer. Nah, jadi mereka berputaran di situ, di dalam teluk itu. Nah, otomatis ini kawasan sepanjang pinggiran teluk ini menjadi tempat strategis untuk nonton. Iya. Nah, Kebayang sih, Pak. Tempat strategis nonton. Jadi kalau di Mandalika kan beda. MotoGP kan sirkuitnya dikuasai sepenuhnya oleh ITDC, lalu dia bangun tribun di dalam, orang masuk ke dalam bayar kan gitu kan. Iya, benar. Nah, terkungkung dia kan. Iya. Nah, ini tidak. Masyarakat semua terbuka untuk menjadi tempat nonton. Iya, benar. Nah, kan sepanjang Teluk Balige itu kan ada apa namanya kafe-kafe, restoran segala macam atau nah dari sekarang makanya ini sekarang kita dorong supaya masyarakat melihat prospeknya ini harusnya dibenahi kafenya sehingga menjadi tempat layak untuk nonton. Mungkin kalau perlu dikasih 2 tingkat, 3 tingkat, bahkan di gunung-gunung seputaran Teluk Balige Bisa ini kelihatan juga dari atas ya, bisa. Pak, sebenarnya. Strategis Iya, banget itu. strategis banget ya. Nah, makanya ini benar-benar kesempatan peluang berusaha mengembangkan usaha kepada masyarakat. Apalagi masyarakat. Nah, di samping itu tentu dampak yang lain apa? Dengan jumlah pengunjung yang ada, ini kan kebutuhan apa ya? Akomodasi. Makanan, amenitas, fasilitas pasti dibutuhkan. Bayangkan kalau tiba-tiba orang datang ke sana puluhan ribu. Iya. Pengunjung atlet. Ya pengunjung tim official atletnya official. saja lebih kurang 400 orang. 400 orang akan berada di sana lebih kurang seminggu, 6 malam. Nah, mereka ngapain aja? Mau makan di mana saja, nginep di mana saja. Sedangkan jumlah kamar terbatas, hotel-hotel terbatas. Nah, ini kan tentu masyarakat juga yang punya misalnya homestay kita dorong. Pasti. Masyarakat yang punya rumah kebetulan besar mungkin 2 kamarnya yang layak dibenahi sehingga bisa mereka ini menjadi fasilitas akomodasi tambahan. Benar. Nah, ini yang terus-menerus kita dorong, kita koordinasikan dengan melibatkan lintas kementerian lembaga termasuk Kementerian Desa, Kemenparekraf dan BUMN kita dorong juga dan pemerintah daerah. Ini kesempatan kepada masyarakat ya. Dan artinya ini sudah pasti ya bahwa ini akan memberikan dampak gitu ya. Dan tentu usaha-usaha lainnya, rumah makan, restoran, seperti itu, kafe gitu ya, pasti akan luar biasa. Bisa kita bayangkan itu nanti bisa jadi pun nggak bisa nampung. Ini makanya harus kita mikir keras ini gimana caranya mengantisipasi supaya jangan sampai orang ke sana nggak ada tempat penginapan itu. Itu yang lagi kita kerjakan. Supaya ini ya Pak, biar orang tuh ke sana bukan cuma F1 H2O doang. Kalau saya sih mikirnya juga datang dan dia betah di sana sehingga perputaran ekonominya lanjut terus ya Pak ya. Bahkan kita mikirnya kalau bisa sih selama katakanlah pada bulan Februari 2023 ini mulai dari minggu pertama bulan Februari sudah banyak kegiatan, minggu kedua, minggu ketiga. Per-eventnya ya Pak ya. Iya. Bahkan kita lagi mikirkan sekarang menyiapkan pasca event ya. Artinya gini, ini kan nanti akan ditata kawasan Pelabuhan Balige itu. Dan itu menjadi sebuah hamparan yang bisa dikatakan ya sangat mahal ya, sangat premium view-nya. Dan ini bisa menjadi sesuatu yang harus kita pikirkan pemanfaatannya ke depan. Kan kalau event ini kan hanya sekali dalam setahun dan hanya seminggu. Kan gitu kan? Betul. Masa kita bangun, kita tata hanya untuk kepentingan cuma itu doang. Nah, iya, makanya ke depan rencananya nanti PT Aviata, BUMN kita akan bekerja sama dengan Pemkab untuk pengelolaan pemanfaatan itu supaya sepanjang tahun itu bisa digunakan bukan hanya untuk F1. Nah, sehingga upaya-upaya kita untuk mengangkat harkat masyarakat, perekonomian masyarakat itu berjalan terus dengan menghadirkan misalnya event-event berskala nasional di sana atau internasional. Bahkan kita dorong kalau bisa Kemenpora karena ini kan pelatarannya 200 kali 9 meter di pinggiran danau itu bisa dimanfaatkan. Kita dorong kalau bisa menjadi lokus bagi pengembangan aktivitas olahraga bahari nasional. Sport tourism mungkin ya Pak bisa sport tourism, olahraga air. Misalnya apa-apa saja, misalnya pelatihan jet ski, pusat pelatihannya di sana. Bisa di situ ya? Iyalah. Luas juga tuh danau. Sangat luar biasa. Jadi jangan kita hanya pikir karena lumayan mahal ya untuk penataan kawasan itu ya. Betul. Jadi kalau hanya sekali setahun kita bayar mahal, natanya kan sayang. Sayang. Nah, jadi artinya
upaya-upaya kita untuk memberikan dampak kepada masyarakat melalui peningkatan ekonominya itu juga menjadi sustain gitu, berkelanjutan gitu, bukan hanya sekali gitu loh. Betul. Luar biasa itu. Luar biasa berarti ya, multiplier efeknya tuh banyak banget tadi yang Wah, fokus. banyak lah. Mulai dari ekonomi masyarakatnya, SDM-nya juga, Oh, habis iya, itu maintenance pasti. buat perawatannya, bikin kawasan itu jadi kawasan yang apa istilahnya lokus pariwisata yang jadi wah juga. Oh iya. Gitu. Ya, termasuk apa namanya? Ini wadah untuk bisa mengangkat kearifan lokal ya. Kearifan lokal. Misalnya kerajinan-kerajinan, UKM sekarang kita dorong supaya mengembangkan diri. Jadi segala aspek kita perhatikan loh dalam rangka menuju sana. Siapa? Ya. Nah, terakhir sih Pak, ini sebenarnya kalau harapan besarnya nih dari adanya event internasional khususnya F1 H2O ini ya, Ya. Pak. Dan khususnya buat setelah ini DPSP Toban nanti bakal gimana? Nah, harapannya Ya. kayak gimana nih Pak? Jadi gini, kan kenapa kita mendorong ini? Kenapa kita harus persiapkan ini? Supaya pertama dulu, ini selain memberikan dampak pada saat penyelenggaraan event, ini juga menjadi ajang promosi Ya. bagi destinasi Toba itu sendiri. Betul. Ajang promosi bagi destinasi Toba. Ya, pertama branding kita terjadi. Kita bisa mencitrakan destinasi kita bahwa itu, oh ternyata, oh ini luar biasa. Apalagi pada saat penyelenggaraan event itu kan secara langsung gitu, live Iya, streaming live langsung ke ya, seluruh dunia kan gitu ya. Wow, kita bayangkan dari seluruh dunia tertuju ke ke Toba, Toba. kan gitu. Nah, kalau kita bisa sukses menyelenggarakan event ini, tentu ini juga bisa membangun trust kepada calon-calon investor untuk melihat, wah berarti ada peluang di sini, kan gitu. Sehingga orang berinvestasi kan gitu ya. Iya. Nah kemudian tentu yang paling utama itu adalah mendorong lahirnya usaha-usaha baru, kan gitu ya. Oke. Jadi masyarakat selama ini yang hanya berada di comfort zone, berada di pinggir danau, begitu kehidupannya, otomatis kualitas hidup masyarakat kan bertambah gitu ya. Karena ada wadah-wadah yang memacu mereka untuk merubah polanya sehingga bisa lebih maju gitu loh. Saya pikir itu dampaknya, dan pada akhirnya kepada kawasan Danau Toba tentu kepercayaan wisatawan semakin baik dan jumlah orang yang berkunjung. Kalau udah orang berkunjung banyak, udah pasti dampak ekonominya pasti ada, kan begitu. Itu yang kita capai, ingin kita dengar. Mantap, Pak. Kira-kira gitu. Siap. Pak, tadi ini paling terakhir nih Pak, boleh nggak Pak Kosmas promosiin F1 H2O langsung ke tim Marves nanti? Promosikan aja Pak, harus gimana nih kita nih Pak? Gitu. Oke, Silakan. Sobat Marves dimanapun berada, jangan lupa jaga tanggalnya minggu ketiga Februari 2023. Minggu ketiga Februari 2023, sebuah event berkelas dunia akan diselenggarakan di Danau Toba, Sumatera Utara. Siapkan waktu Anda, rencanakan dari sekarang, jangan lewatkan. Ini kesempatan luar biasa, kita mengenal Toba secara dekat dan kita menyaksikan sebuah event yang baru pertama diselenggarakan di Indonesia. Saya pikir ini luar biasa. Makasih. Terima kasih banyak Kak Kosmas, terima kasih Oke. banyak tim Marves. Thank you. Kita udah bahas soal F1 H2O Salam. bersama tim Marves. Sampai ketemu lagi di Marves Podcast Horas. selanjutnya. Horas. Horas, harus Horas. Harus Horas. 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 Oke.